وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bismillah. Pada lafal wawallalna, hati-hati teman-teman di dalam melafalkan huruf dha. Jangan sampai kita membacanya dengan zo. Jangan dibaca dengan wazallalna, karena di sini ini bukan huruf dha. Maaf, bukan huruf zo, tapi dia huruf dha. Bagaimana cara melafalkan huruf dha? Caranya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan giseri. Dia mirip dengan makhraj daripada huruf dzal, tapi yang membedakan adalah sifat isti'la'nya dan sifat idbaqnya. Apa itu sifat isti'la? Sifat isti'la adalah sifat huruf yang mana pangkal lidah kita angkat ke atas. Jadi dha tebal. Kemudian lidah itu juga melekat dengan langit-langit karena dia sifatnya adalah idbaq. Maka wadzallalna, tipiskan di lam, wadzallalna alaikumul ghamama. Pada lafal bacaan na ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif pada ayat ini. Kemudian pada lafal alaikumu di sini ada huruf ya. Huruf ya sukun yang di dalam fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut di dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal alaikumul ghamama ada alif lam pada lafal kata al-ghamam. Ini alif lam kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia kita tuliskan dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Maka alaikumul ghamama, huruf ghain, kemudian di situ ada huruf ghain gha, bukan go. Hati-hati juga jangan diganti dengan go, tapi dia gha. Alaikumul ghamama. Pada lafal ma ada mad tabi'i kembali ditandai dengan lafal ma yang berharokat fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal wa anzalna ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kalau pada dasarnya kita membaca wa anzalna, karena dia bacaan ikhfa, ikhfa itu membaca di antara idgham atau izhar dan idgham. Kalau izhar itu berarti suara n-nya apa suara nun-nya jelas, wa anzalna. Itu izhar. Kalau idgham maka dia hilang, misalkan ayu, awalnya anyu. Nah, sedangkan ikhfa itu membaca di antara keduanya, yaitu dia menyamarkan saja, menyamarkan suaranya kepada huruf zai. Wa anza, wa anza, wa anza. Kami ulangi, wa anza, sambil ditahan dua harakat. Wa anzalna. Kemudian pada lafal na ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya huruf berharakat fathah bertemu dengan alif, yaitu dua harakat panjangnya. Kemudian alaikumul manna. Alaikumu sama sebagaimana alaikumul awal, yaitu ada bacaan lin. Kemudian pada lafal al-manna ada alif lam kembali, sama di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal manna, manna ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan gunnah. Apa itu bacaan gunnah? Gunnah terjadi apabila adanya nun berharokat tasydid
atau mim berharokat tasydid, maka ini harus dibaca dengan bacaan gunnah, yaitu memasukkan suara nun atau mimnya ke rongga hidung kita. Maka alaikumul manna wassalwa, sambil ditahan 2 harokat. Kemudian balafal wassalwa ada alif lam, maka di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Berkebalikan daripada alif lam qamariyah yang dimana lamnya terbaca dengan jelas, sedangkan di lam alif lam syamsiyah yaitu suara sinnya, suara alif lamnya diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharokat tasydid. Maka wassalwa seperti itu. Kemudian pada falwa ada mad tabi'i. Ini bukan wassalwa ya, tidak dibaca ya-nya, tapi alif di atas huruf ya itu menandakan alifnya panjang untuk panjang huruf wa. Maka wassalwa 2 harokat, maka kita hukumi juga dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu mad tabi'i, dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak dibaca, jadi cukup memanjangkan 2 harokat saja. Kemudian balafal min thayyibati ada bacaan ikhfa. Nah, ini ikhfanya langsung ke huruf ta, ditebalkan, maka ikhfanya agak tebal. Min ta, ya langsung min thayyibati. Kulu min thayyibati, bukan min thayyibat, tapi kulu min thayyibati. Ya. Kemudian lafal bati ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ma razaqnakum. Pada lafal ma kembali juga ada alif dan yang dilawan dengan fathah mad tabi'i, 2 harokat pada lafal ma. Razaqnakum. Pada lafal huruf qaf yang disukunkan, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan qalqalah. Artinya memantul bacaannya. Jadi ketika membaca huruf qaf ini, huruf qafnya harus mantul. Nah, kesalahan yang terjadi teman-teman yaitu pertama dalam membaca qalqalah, yang pertama tidak mantul. Tidak mantul, itu salah. Yang kedua, menambah hamzah. Misalnya ada hamzah. Ya, menambah hamzah. Contoh, razaqnakum, itu tidak memantulkan, kesalahan pertama. Yang kedua, razaqnakum. Pada lafalna ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal razaqnakum, kalau kita lanjut itu ada bacaan izhar syafawi. Tapi ketika kita berhenti ya tidak perlu ditambahkan. Contoh, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Maka itu akan panjang. Dia akan dibaca dengan bacaan izhar syafawi ditandai dengan mim mati bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal wa ma zalamuna walaki. Pada lafal ma mu na la, keempat kata ini wajib sama panjangnya. Wa ma zalamuna wala, karena dia hukumnya adalah mad tabi'i dan dia perlu dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal walakin kanu ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka ini juga sama bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan nunnya kepada huruf ikhfa, ke huruf kaf. Kaf makhrajnya dari pangkal tenggorokan kita. Walakin ka angka, walakin kanu, walakin kanu. Ka mad tabi'i yaitu adanya fathah bentuk ini kafnya, ini alifnya. Kanu 2 harokat. Kemudian lafal nu, kanu anfusahum, ada bacaan mad jaiz munfasil yaitu di lafal nu anfusahum, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal nu yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila teman-teman kita mendapati dalam bacaan Al-Qur'an kita
ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Kita memanjangkannya sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dikurangi, misalkan kanu anfusahum, enggak, tapi ditahan. Dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Walakin kanu anfusahum. Ada nun mati ketemu fa, ada bacaan ikhfa. Kemudian samarkan huruf nunnya kepada huruf fa sambil ditahan. Anfusahum. Fu, alirkan nafas, sifat hamasnya mengalirnya nafas. Hum yadhlimun. Huruf ini mim yaitu ada bacaan idhar syafai karena bertemu dengan huruf ya. Harus jelas suara mimnya. Kemudian yadhlimun. Nah, huruf dha, hati-hati dalam melafalkan dha yang sukun. Jangan sampai yang pertama dibaca dengan zai, yazlimun. Ini banyak terjadi yang menggantinya dengan huruf zai. Yang kedua, yazlimun, memantulkannya juga sama, tidak boleh. Padahal huruf dha bukan huruf mantul. Dia tidak boleh mantul. Nah, bagaimana melafalkannya sebagaimana tadi di awal, yaitu pangkat ujung lidah kita menampilkan dengan gigi sari dan ditebalkan yazlimun, yazlimun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Panjangnya berapa harokat sehingga mu di sini kita boleh baca 2, boleh 4 atau boleh 6. Yazlimun, 2 yazlimun, 4 yazlimun. Baik, kita coba ulang dari awal ayat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Pada lafal bacaan wa idz qulna dkhulu, kita perlu memperhatikan teman-teman pada lafal huruf dzal ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pelafalannya, yaitu yang pertama memantulkannya. Memantulkan huruf dzal, kesalahan yang sering terjadi. Contoh bagaimana? Wa iz qulna itu memantul. Yang kedua, menggantinya dengan huruf zai. Wa iz qulna itu sering terjadi yang kita dengar dan yang kami dengar ketika ada beberapa di antara pembelajar yang belajar membaca Al-Quran, dia menggantinya dengan huruf zal. Maaf, huruf zai. Maka kita perlu hati-hati agar pelafalan huruf zal ini sempurna. Maka kita harus mempelajari namanya makharijul huruf was sifat, sebagaimana yang dikatakan Imam Jazari fima yajibu ala qarihi an ya'lama qabla syuru'i awwala makharijul hurufi was sifat. Maka yang pertama adalah kita mengetahui tempat keluar daripada huruf zal itu. Zal tempat keluarnya adalah dari ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Wa iz, seraya dia kita memiliki sifat yang namanya rokhawah, mengalir suaranya. Kemudian pada lafal qul nadkhulu, pada lafal huruf dal di sini ditandai dengan warna merah. Maaf, warna biru menandakan dia huruf dalnya dibaca dengan bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya memantul. Nah, kesalahan yang terjadi dalam melafalkan bacaan qalqalah, yang pertama tidak mantul. Yang kedua menambah hamzah.
menambah hamzah. Contoh bagaimana? Yang pertama, wa idz qulna dkhulu, itu tidak memantulkannya. Yang kedua, menambahkan hamzah. Contoh, wa idz qulna dkhulu, nadkhulu. Nah, ini juga menambahkan hamzah, padahal tidak boleh menambahkan hamzah pada lafal huruf dal ketika dia qalqalah. Qalqalah kan ada beberapa hal, ada beberapa macam. Salah satunya qalqalah sugron kubro. Nah, pada pelafalan huruf dal di sini yaitu dia qalqalah sugro. Maka kemudian pelafal udkhulu hadhil qaryah, pada lafal lu ha, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i yang dimana dipanjangkan dua harakat. Lu kepanjangan dipanjangkan dengan huruf waw, ha dipanjangkan dengan huruf alif kecil yang ada di sini. Kemudian pada lafal al-qaryata, al-qaryah, di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu huruf alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14 huruf terkumpul di dalam lafal abghi hajjaka wa khaf aqimah, wa khaf aqimahu, hajjaka wa khaf aqimahu, aqimahu. Ya, ini huruf-hurufnya alif, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ketika ada huruf 14 ini bertemu dengan alif lam alif lam, maka dia kita namakan dengan menamakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian pelafal qaryah, di situ huruf ro-nya ditebalkan. Karena huruf ro yang didahului dengan huruf fathah, maka dia kita namakan dengan ro tafkhim, harus tebal. Kemudian pelafal fakulu minha, fa, alirkan nafasnya, fa, jangan dibaca pa. Kemudian pada lafal lu dan ha, kedua-duanya mad tabi'i lagi, ditandai dengan yang tadi. Ada huruf-huruf mad setelahnya. Nah, di dalam mad tabi'i ini sendiri hati-hati, ada beberapa kesalahan. Di antaranya adalah dia memanjangkan mad tabi'i lebih daripada kadarnya. Harusnya 2 menjadi 4 atau 2 menjadi 6. Misalkan fakulu minha, itu terlalu panjang, cukup 2 harakat saja. Kemudian pelafal minha, di sini ada bacaan izhar. Izhar yaitu membunyikan suara nun dengan jelas. Nah, nanti meskipun nanti ada bahasan bagaimana cara izhar, apakah di dalam huruf izhar ada gunnahnya, itu khilaf bainal ulama. Dan sedikit daripada mereka yang mengatakan adanya gunnah, tapi di situ nanti kita tidak membahas itu. Tapi apa kita mengenal dulu yang namanya izhar. Izhar yaitu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin, an, in, un bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf izhar ada 6, ya, terkumpul dalam huruf-huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Nah, itu. Kemudian haitsu ada bacaan lin pada lafal ya sukun di dalam fathah. Kemudian syi'tum ragadaw, ada hamzah yang sukun di sini, harus suaranya ditahan dan suaranya harus nafasnya juga tertahan karena dia sifatnya ada 2, sifat jahar dan sifat syiddah. Kemudian pada lafal mim mati bertemu ra, di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Kemudian pada lafal ragadaw wadkhulul baba sujada, pada lafal ragadaw di sini ada tanwin pada lafal dan bertemu dengan huruf waw. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan? Suara tanwinnya masuk ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya waw, maka masukkan tanwinnya ke waw dan ditahan dan dibunyikan dengan huruf waw. Suara nunnya hilang. Rogodan menjadi rogodaw. Yang kedua ditahan, yaitu dengan gunnah. Rogodan wadkhulul bab. Kemudian pada lafal wadkhulul bab, huruf dal sama, ini kita baca dengan lafal awal udkhulu tadi, yaitu bacaan qalqalah. Tidak perlu kita jelaskan panjang karena kita sudah membahas pada ayat yang pada kata yang sebelum. Kemudian pada lafal al-baba ini sama sebagai al-qamariyah, yaitu di sini tadi abghi hajjaka. Kemudian pada lafal baba ada mad tabi'i fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian sujjadan wa qulu sama
Padahal fal sujada wa qulu ada bacaan idgham bi gunnah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya huruf yang berharakat fathatain bertemu dengan huruf waw di sini. Ya. Maka cara membacanya sama seperti rogodawa. Pertama masukkan dulu ke huruf waw tanwinnya, kemudian ditahan sepanjang 2 harakat. Sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Kemudian pada lafal ku dan lu ada mad tabi'i lagi. Ku dipanjangkan dengan huruf waw sukun, lu dan dipanjangkan dengan waw sukun. Kemudian pada lafal hittatun naghfir lakum. Huruf ta, maaf, di sini ada huruf tanwin bertemu dengan na. Sama hukumnya sebagaimana ketika bertemu dengan huruf waw, yaitu idgham bi gunnah. Masukkan tanwinnya ke huruf nun dan ditahan suara nunnya. Kemudian pada lafal huruf ghain tidak boleh mantul. Nah, kesalahannya terjadi memantulkan ghain. Naghfir lakum. Nah, ini kurang atau salah karena huruf ghain tidak boleh mantul. Kemudian pada lafal lakum khotoyakum ada mim mati bertemu kha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, jelas suara mimnya. Kemudian pada lafal khotoyakum, ta dan ya sama panjangnya 2 harakat, yaitu dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian wasanazidul muhsinin. Zi ada mad tabi'i kasrah bertemu ya. Al muhsinin ada alif lam. Ini alif lamnya sama yang dengan di atas, yaitu alif lam qamariyah. Dibaca jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal ha alirkan kecil, jangan muhsinin tapi muhsinin. Kemudian pada lafal nin ada bacaan mad arid disukun. Mad arid sudah sering kali kami ulangi, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Jadi sehingga teman-teman kalau membaca ayat ini di akhir itu baca dengan mad arid disukun, dan kita ngambilnya berapa? Yang 4 harakat. Boleh berapa harakat untuk mad arid? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, atau boleh 6 harakat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti kami, silahkan nanti bisa dicek ulang di video-video sebelumnya berkenaan dengan mad arid disukun dan semisalnya, yang nantinya insya Allah kita akan membahas sampai kepada bacaan qorib dalam riwayat Hafs an Asim. Dan semoga Allah mudahkan juga kita akan membahas tentang ada beberapa saktat dalam riwayat Imam Hafs dari jalurnya Imam Syatibi. Kemudian semoga juga nanti Allah mudahkan juga untuk mempelajari riwayat Syu'bah ya, yang nanti kita akan bahas juga di dalam pertemuan selanjutnya setelah kita menyelesaikan hukum tajwid selama Al-Quran di pada riwayat Imam Hafiz. Kemudian juga teman-teman silahkan mohon nanti kalau bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab juga nanti bisa kunjungi di channel kami di Bahasa Arab Center. Nah, nanti kami juga sedang merintis, mungkin bisa juga bantu teman-teman membantu untuk share-nya agar kita mendapatkan banyak manfaat juga daripada yang lainnya. Dan insyaallah kita akan coba rutinkan di situ belajar bahasa Arab. Ada juga untuk khusus murotal yang kami buat itu untuk mungkin bagi teman-teman yang ingin mendengarkan murotal sebelum tidurnya dan sebagainya, ada juga. Dan juga ada yang ngaji Quran, memang itu khusus untuk tilawah gitu ya, kita tilawah. Nah, mohon bantuannya, ada ngaji Quran yuk di kami, dan untuk temanya sama, yaitu dengan logo yang sama juga tentunya. Baik, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.